Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kedua ini, berhubung saya ada tugas di luar kampus, yang tugas fakultas, jadi perkuliahan kita saya laksanakan dengan metode yang lain ya. Khususnya nanti silakan Anda menyimak, dan mengenai buku-buku, kemarin saya sudah sampaikan kepada salah seorang teman Anda yang bertanya kepada saya buku apa yang sebaiknya dibaca. Buku pengantar ilmu hukum ini sangat banyak ya, jadi tidak perlu saya buat khusus buku apa, tetapi saya lebih condong untuk membuat Anda membaca dua buku yang menurut saya itu minimal harus Anda miliki, yaitu buku Dasar-Dasar Ilmu Hukum karangan Ishak, dan yang kedua adalah buku Perihal Kaidah Hukum yang disusun oleh Profesor Purnadi Purbacaraka dengan Profesor Suryono Sukanto. Nah, jadi kembali ke sini, di buku-buku dasar ilmu hukum itu nanti dapat Anda baca apa sebenarnya ilmu hukum itu. Melanjutkan kuliah kita minggu lalu. Minggu lalu saya berbicara tentang bagaimana prospek masa depan seorang sarjana hukum. Bahwa sarjana hukum memiliki prospek kerja yang sangat menjanjikan di era sekarang, berbeda dengan era sekitar 20 tahun yang lalu. Di era sekarang, prospek pekerjaan sarjana hukum itu sangat dibutuhkan di hampir semua lapangan pekerjaan. Jadi tidak ada kantor pemerintah, tidak ada kantor swasta yang tidak membutuhkan sarjana hukum. Nah, sekarang kita mempelajari sebagai mata kuliah pertama sekali yang Anda dapatkan, tentu saja inilah pengenalan pertama kita. Ini ibaratnya mata kuliah pengantar ilmu hukum itu adalah ibaratnya terasnya ilmu hukum. Kalau ilmu hukum itu sendiri diumpamakan sebuah rumah, maka ini adalah terasnya. Anda baru masuk teras. Jadi ketika ini kita bicara ilmu hukum, tentu ilmu hukum itu tidak tuntas, akan kita terus pelajari dari S1, S2, S3. Jadi secara keseluruhan mata kuliah baik di S1, S2, dan S3 itulah ilmu hukum. Nah, ilmu hukum itu tidak berhenti sampai di mata kuliah ini saja, maka judul mata kuliah ini adalah pengantar. Nah, selebihnya nanti Anda akan belajar hukum sebagai ilmu. Nah, saya melihat ada dua sebetulnya, hukum sebagai sistem dan hukum sebagai ilmu. Nah, ini maka selain mata kuliah pengantar ilmu hukum, Anda juga diwajibkan pada semester pertama ini untuk mengikuti mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Jadi sebenarnya di sini nanti akan juga kelihatan mana hukum sebagai ilmu dan mana hukum sebagai sistem. Nah, hukum sebagai ilmu, lihat saja nanti pada penyebaran mata kuliah di Fakultas Hukum, baik di level S1 maupun S2 atau S3, lihat saja nanti. Kalau misalnya, apalagi kalau sudah level S2 dan S3, tentu saja lebih banyak materi kuliah mata kuliah yang lebih condong kepada materi pengembangan dari ilmu hukum, pengantar ilmu hukum ini dibanding pengantar hukum Indonesia. Nah, kalau pengantar ilmu hukum, lihat saja nanti mata kuliahnya. Kalau misalnya hukumnya di ujung, nah itu sebetulnya adalah pengembang lebih lanjut dari mata kuliah pengantar ilmu hukum hari ini. Contohnya misalnya nanti ada metode penelitian hukum, kemudian ada filsafat hukum, ada politik hukum, ada sosiologi hukum, antropologi hukum, kemudian ada, kalau nanti ada teori hukum. Nah, itu mata kuliah itu adalah kelanjutan dari hukum sebagai ilmu. Sedangkan kelanjutan hukum sebagai sistem, nah itu contoh adalah mata kuliah hukum pidana, hukum perdata. Nah, itu hukum sebagai sistem. Ketika hukum sebagai sistem, dia bersifat ius constitutum, hukum yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu. Nah, ketika hukum itu bersifat hukum positif atau ius constitutum sebagai sistem, maka tentu saja akan berbeda antara hukum Indonesia dengan hukum Belanda, akan berbeda antara hukum Indonesia dengan hukum Singapura, akan berbeda antara hukum Indonesia dengan hukum di Malaysia. Nah, berbeda dengan hukum sebagai ilmu, ketika hukum di ujungnya, maka tentu saja literaturnya semua akan sama di seluruh dunia. Dalam sistem hukum apapun, misalnya ketika kita berbicara tentang objek hukum misalnya, objek hukum itu akan cenderung sama di seluruh dunia. Bahwa ada perkembangan-perkembangan, nah itu tentu variasi-variasi ya, tentu tidak mungkin sama semua secara 100%. Ada perbedaan-perbedaan, seperti misalnya bahasa Indonesia. Kita semua dari Sabang sampai Merauke berbahasa Indonesia, tapi tentu saja ada logatnya, ada dialek yang berbeda. Antara orang Minang berbahasa Indonesia, orang Medan berbahasa Indonesia, orang Pekanbaru berbahasa Indonesia,
tentu saja berbeda, walaupun secara umum bahasa Indonesia adalah bahasa yang sama. Nah, begitulah kira-kira ketika hukum itu dilihat sebagai ilmu. Nah, lalu sekarang karena ini adalah mata kuliah dasar, mata kuliah pengantar, maka kita akan diperkenalkan umpamanya ini adalah semacam ikhtisar saja. Nah, jadi tentu yang akan kita pelajari prinsip-prinsip dasar, pokok-pokok dari ilmu hukum itu. Ini yang akan kita pelajari dalam 14 kali pertemuan pada semester 1 ini. Yang pertama sekali yang akan kita lihat adalah tentu saja arti hukum. Apa itu hukum? Nah, apa itu hukum? Kita mungkin sudah tahu apa itu hukum. Waktu Anda SMA, Anda sudah belajar apa itu hukum. Tetapi tentu saja ini akan kita pelajari secara lebih lanjut apa itu hukum. Immanuel kan menyatakan bahwa Nosuhan di Juristen eine definisi zu ihrem Begrip von Recht. Nah, ini sudah dibuat bahwa tidak ada seorang pun yang secara sempurna dapat mendefinisikan hukum yang dapat memuaskan setiap orang. Kenapa? Karena hukum itu bersifat abstrak. Hukum itu bukan benda yang berbentuk konkret, karena hukum bisa dilihat dari sudut manapun. Nah, inilah beda hukum dengan materi-materi lain. Misalnya ketika kita bicara, dan ini juga sebenarnya perdebatan di dalam ilmu pengetahuan. Ya. Di dalam ilmu pengetahuan memang tidak akan pernah ada titiknya, karena kita terus mencari dan terus mencari. Maka ciri metode ilmiah salah satunya adalah riset. Riset itu artinya dalam bahasa Inggris, itu lagi, set itu mencari, terus mencari. Maka kebenaran di dalam ilmu pengetahuan itu bersifat koma, ya, tidak pernah bersifat titik. Dia terus-menerus kita mencari. Dulu orang berpikir bumi ini datar, lalu kemudian orang berpikir bumi itu bulat, ada temuan baru bumi bulat. Lalu sekarang orang juga kembali berpikir, jangan-jangan bumi ini datar. Nah, itu dari pendekatan filsafat, ya seperti itulah kebenaran. Kita terus mencari dan mencari, tidak pernah puas. Kita meragukan segala sesuatu. Itu konteks keilmuan. Itu beda antara ilmu pengetahuan dengan kebenaran ketuhanan. Ya. Kalau kebenaran ketuhanan, kita yakin dulu baru kita buktikan. Tapi dalam ilmu pengetahuan, kita ragu, berangkat dari keraguan-raguan, berangkat dari ketidaktahuan sebelumnya, lalu kemudian kita ragu-ragu, lalu kita mencari dan mencari untuk memastikan. Nah, ini terkait dengan ilmu. Begitu juga hukum. Hukum sebagai ilmu, maka kita dari awal saja saya ingin menjelaskan bahwa ini Nosuhan di Juristen eine definisi zu ihrem Begrip von Recht, bahwa hukum itu sulit untuk diartikan. Bukan cuma hukum. Nah, saya mengambil perumpamaan lain, misalnya seperti cinta. Ya, ini cinta yang mungkin paling populer ya. Apa itu cinta? Cinta itu akan berbeda dari perspektif orang yang melihat. Ketika orang yang sedang jatuh cinta, cinta itu indah sekali, cinta berbunga-bunga. Nah, tetapi ketika ditanya kepada orang yang sedang patah hati, maka cinta itu menyakitkan. Cinta itu seperti seperti sambal pedas yang bikin tobat. Nah, maka muncul pantun kan, kalau ku tahu perya pahit, tidak ku gulai dalam belanga. Kalau ku tahu bercinta sakit, tidak ku mulai dari semula. Nah, itu kata orang yang sedang patah hati. Nah, seperti itu juga lah hukum. Roh hukum itu adalah keadilan. Jadi output akhir dari hukum itu pada dasarnya keadilan. Keadilan juga bersifat subjektif, ya, tergantung kepada orang yang melihat. Bagi seorang tersangka, lalu menjadi terdakwa, lalu dia dihukum misalnya 3 tahun, bagi dia 3 tahun itu sangat lama. Bagi dia itu adalah ketidakadilan. Nah, sebaliknya, bagi korban, ini terlalu ringan. Gitu. Kenapa cuma dihukum 3 tahun? Nah, itulah hukum. Jadi hukum itu bersifat abstrak, tidak konkret. Karena itu dari sudut pandang mana saja bisa, maka hukum artinya juga sangat abstrak. Nah, tapi kemudian, lantas kalau demikian karena hukum itu bersifat abstrak, apakah kita berhenti belajar hukum? Nah, inilah. Nah, jadi proses pencarian Anda dimulai di sini. Nah, ini pertanyaan pertama yang menggelitik naluri intelektual Anda untuk terus mempelajari apa itu si hukum. Walaupun nanti di kemudian hari Anda akan menemukan sendiri apa itu hukum. Nah, walaupun sebenarnya kita mencoba di dalam mata kuliah pengantar ilmu hukum, kita coba definisikan, kita coba rangkum apa itu hukum. Nah, inilah hakikat ilmu pengetahuan. Kita tidak boleh merasa diri kita paling benar, lalu menyalahkan orang lain, dan tidak juga kemudian membenarkan orang lalu menyalahkan kita. Inilah proses dialektika, proses diskusi, take and give. Anda benar, tetapi mungkin ada salahnya. Anda salah, mungkin ada benarnya. Harus seperti itu. Itu juga yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Ya. Di dalam benarku ada salahku, di dalam benarmu ada salahmu. Gitu.
Sekarang kita lihat pertama, kita lihat apa itu arti hukum dalam perspektif yang dikenal di dalam masyarakat secara sosiologis. Apa itu hukum? Masyarakat menilai hukum itu dalam bentuk perspektif yang macam-macam sesuai dengan apa yang dia alami. Nah, pertama, hukum itu dilihat sebagai sanksi. Nah, ketika kita bicara dengan orang yang bukan orang hukum, mereka menganggap ya ketika ada sanksi itu hukum. Maka misalnya muncul istilah ini negara hukum. Nah, kenapa misalnya muncul istilah ini negara hukum? Misalnya ketika kita membawa kendaraan bermotor, ini misalnya berandai-andai membawa kendaraan bermotor, ini cewek nih misalnya. Di sini ada gelang emas. Di sini ada kalung panjang, butirannya mutiara dari Lombok. Ini kan tentu saja mahal. Di tangan kanan misalnya ada jam tangan merek Rolex misalnya, yang harganya mungkin puluhan juta. Lalu kemudian kita berani bawa motor. Nah, kenapa berani kita bawa motor? Karena kita merasa ini kan negara hukum. Berhenti di lampu merah. Apakah tidak ada kekhawatiran bahwa ini akan dicopet orang, tangan kita dipotong orang? Nah, kenapa kita berani? Karena kita merasa ini adalah negara hukum. Barang siapa mengambil hak saya, dia akan dihukum. Nah, jadi hukum itu dipersepsikan dalam perspektif yang ini adalah sebagai sanksi. Kemudian, arti lain di tengah masyarakat, hukum adalah hakim. Nah, jadi ketika hakim mengetok palu, maka disitulah hukum disebut sebagai hakim, dipersepsikan. Nah, hakim itu adalah hukum yang berjalan. Maka memang di dalam beberapa istilah dan adagium menyatakan bahwa hakim itu adalah hukum yang bergerak, hukum yang hidup, orang yang menjalankan hukum. Nah, maka prinsip negara hukum itu dapat dilihat ketika hakim memutuskan suatu perkara. Nah, hakim juga disebut sebagai penegak hukum karena hakimlah yang menegaskan bahwa hukum itu ada. Kemudian di sisi lain hukum itu adalah polisi. Nah, kenapa misalnya kemudian kita takut melanggar lampu lalu lintas tadi? Nah, karena kita berpikir nanti kita akan di stop polisi. Nah, hukum mewujud dalam bentuk polisi. Nah, itu di antara pengertian-pengertian. Nah, arti lain hukum itu juga adalah sistem aturan dalam negara. Ini arti yang sudah agak lebih tinggi ya. Nah, itulah kemudian hukum yang kita sebut sebagai sistem. Nah, bahwa ketika hidup berbangsa dan bernegara atau bermasyarakat itu ada sistem aturan, sistem sosial yang itu namanya hukum. Hukum itu kemudian diperlukan untuk mengatur. Maka benar kata abang-abang senior Anda pada waktu kita PKBM, pengenalan kehidupan kampus, dinyatakan bahwa orang hukum ini mengatur. Jadi kalau orang ekonomi itu mengatur kehidupan masyarakat dalam berbisnis, kemudian orang politik itu mengatur bagaimana kehidupan bernegara, kemudian misalnya orang pertanian, orang teknik itu mengatur bagaimana produksi barang dan jasa, lalu kita orang hukum mengaturnya. Nah, itulah peranannya masing-masing. Jadi tidak ada yang subordinat, tidak ada yang inferior, semua memiliki porsinya masing-masing. Nah, orang hukum memerankan peran seperti itu. Kita yang mengatur, kita yang merundingkan, kita yang mendudukkan. Itu sebetulnya orang hukum. Dan apabila tidak dipatuhi orang hukum bekerja, maka itu kemudian hukum, ini negara hukum akan bekerja. Nah, itu hukum sebagai sistem. Kemudian hukum juga bisa diartikan sebagai seni penyusunan atau penemuan norma. Nah, ini norma-norma hukum itu terus dicari, norma non-hukum terus dicari bagaimana bentuknya di tengah masyarakat. Dan kemudian adalah terkait dengan konteks kita, hukum itu adalah sebagai ilmu. Hukum adalah ilmu yang tersusun secara sistematis, pengetahuan yang tersusun secara sistematis, dan itulah yang kemudian dijabarkan dalam kurikulum ilmu hukum dan dijabarkan dalam bentuk metode penyebaran mata kuliah. Nah, hukum sebagai sistem di dalam kurikulum Fakultas Hukum akan melahirkan mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Apa itu hukum sebagai sistem? Yang disusun tentu saja Indonesia secara hukum itu dilahirkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Secara politik Indonesia lahir 17 Agustus 45, tapi secara hukum Indonesia dilahirkan pada tanggal 18 Agustus. Karena sistem hukum kita pertama dibentuk itu pada tanggal 18 Agustus 1945 berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 adalah induk hukum yang ada di Indonesia. Kaedah-kaedah hukum berikutnya itu merujuk dan bersumber serta berdasar daripada Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Nah, Pancasila itu adalah nilai-nilainya, nilai-nilai dasarnya yang kemudian diturunkan, dijabarkan dalam bentuk Undang-Undang Dasar 45. Nah, jadi karena itu undang-undang ke bawah itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Lalu pertanyaannya mungkin kenapa hukum kita ini kan hukum Belanda, KUHP misalnya. Hukum pidana kita hukum Belanda.
Nah, tetapi hukum KUHP, hukum Belanda, Wetboek van Strafrecht itu juga sudah disesuaikan dengan konsep dan azas menurut Undang-Undang Dasar 1945. Maka terus, kalau misalnya ada menurut kita tidak sesuai, itu kita bisa ajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Nah, kira-kira itulah sistem hukum ya. Nanti Anda akan belajar dengan dosen yang mengajar mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Nanti kelanjutan dari mata kuliah pengantar hukum Indonesia adalah mata kuliah hukum pidana, hukum perdata, hukum bisnis, dan semua hukum yang berlaku di Indonesia pada saat ini. Dia akan ada habisnya ketika ini kemudian undang-undangnya dicabut, dia akan diganti dengan undang-undang yang lain. Tetapi kalau pengantar ilmu hukum, dia akan terus-menerus ada. Nah, inilah akan dilanjutkan dengan nanti mata kuliah sosiologi hukum, antropologi hukum, bahkan di dalam pengantar ilmu hukum ini sendiri nanti kita juga akan pelajari apa itu subjek hukum, apa itu hubungan hukum, apa itu akibat hukum. Ini sangat penting. Makanya PIH ini penting Anda pahami. Kalaupun misalnya Anda terlewat ini, Anda sudah merasa ini udah lupa belajar PIH, pas ngantuk, apalagi situasi sekarang situasi COVID, silakan baca ulang buku. Saya juga masa kuliah seperti itu. Membaca ini kan tidak pernah berhenti. Mentang-mentang mata kuliah PIH ini semester 1, begitu Anda semester 2, Anda tak boleh baca buku lagi. Kan tidak begitu. Silakan baca buku lagi, mengulang pangkal sejarah secara sistematis. Nah, kita akan melihat dalam mata kuliah pengantar ilmu hukum adalah hukum sebagai ilmu. Nah, PIH dalam hal hukum mempelajari hukum sebagai ilmu tentu saja bersifat lebih universal seperti tadi saya katakan dibanding PHI. Kalau PHI itu mempelajari hukum satu negara, maka PIH itu lebih cocok kepada sifat hukum sebagai ius constituendum, hukum yang dicita-citakan. Kalau tadi ius constitutum, hukum yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu. Nah, di sini hukum yang kita cita-citakan. Nah, pertanyaannya, apakah ilmu hukum ini ilmu? Kita orang hukum bilang, makanya mata kuliah kita adalah program studi kita adalah program studi ilmu hukum. Mata kuliah kita adalah pengantar ilmu hukum. Pertanyaannya, apakah benar hukum ini sebagai ilmu? Kritik dari teman-teman ilmu sains yang di sebelah, hukum ini bukan ilmu katanya. Ya, jadi dibilang hukum ini dari itu ke itu, dari itu ke itu. Nah, itu satu kritik bahwa ada Profesor Muhammad Kusnu itu menulis suatu buku kecil, saya ingat pada waktu saya S2 dikasih judulnya Kritik Terhadap Ilmu Hukum. Salah satu kritik utama terhadap ilmu hukum itu adalah bahwa hukum itu tidak sama antara teori dengan praktek. Bahwa hukum mengatakan seperti ini, nyatanya dalam prakteknya tidak begini. Bahwa katanya orang mencuri itu dihukum 5 tahun, tetapi kemudian ada orang mencuri tidak dihukum. Nah, inilah katanya ketidakpastian hukum. Jadi hukum itu bukan ilmu, karena ilmu itu bersifat pasti katanya. Nah, mari kita uraikan. Apakah ilmu? Ilmu itu secara filsafat ilmunya adalah pengetahuan yang disusun secara sistematis. Orang banyak tahu ketika tangkapan pengetahuan itu adalah tangkapan panca indera. Kita tahu bahwa dicubit sakit. Kita tahu bahwa ketika hari hujan itu akan membuat kita basah. Kita tahu bahwa mendung itu akan menyebabkan hujan. Tapi itu namanya bukan ilmu. Banyak orang tahu. Itu tahu aja kan. Oh, kita tahu, semua orang tahu itu. Tapi ketika kita mampu menyusun pengetahuan-pengetahuan itu dalam bentuk sistematis, kita lihat sebab apa cirinya, sebab akibat, pengertian. Nah, disitulah kemudian bisa disebut pengetahuan itu sebagai ilmu pengetahuan. Nah, pengetahuan yang tersusun secara sistematis, itulah yang disebut dengan ilmu atau sains. Yang pertama, kriteria ilmu itu, pertama, dia bersifat ajaran ilmiah. Jadi pengetahuan berupa ajaran ilmiah yang diperoleh dengan cara ilmiah. Ada orang benar, ya seperti para nabi itu benar semua. Apa yang disampaikan nabi benar. Tapi apa kebenaran yang disampaikan nabi itu bukan berdasarkan metode ilmiah, tetapi berdasarkan wahyu dari Tuhan. Itu kebenaran. Kita meyakini sebagai penganut agama, kita meyakini bahwa itu adalah kebenaran yang sejati. Nah, tetapi itu metodenya didapat dari macam-macam ya. Metode mendapatkan wahyu itu macam-macam. Ada lewat mimpi, ada lewat langsung mendengar gitu. Nah, jadi tidak sama dengan kita, dan itu tidak semua orang dapat. Sama juga di selain para nabi, mungkin para orang-orang tertentu di zaman sekarang sekalipun itu ada yang namanya intuisi. Intuisinya selalu benar. Biasanya orang yang punya intuisi benar itu adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Dia bisa mimpinya mimpi para ulama itu katanya termasuk mimpi yang benar, walaupun tidak seperti mimpi para nabi ya. Nah, orang yang punya intuisi, hatinya bersih, hatinya jernih, dia begitu melihat itu yang kemudian ditafsir orang sebagai peramal.
Nah, peramal itu tidak bisa dikaji, tidak bisa dipelajari. Sebenarnya bukan meramal, cuman intuisinya mengatakan, begitu dia melihat ini akan seperti ini. Nah, itu bisikan sebetulnya, bisikan yang belum tentu benar. Beda dengan bisikan kepada para nabi ya, sudah pasti benar. Nah, itu sistem metode kebenaran yang kita dapatkan secara ilmiah tentu melalui pendidikan. Jadi kalau saya selalu bilang, sebodoh-bodoh orang yang sekolah tetap lebih pintar orang yang sekolah daripada orang yang tidak sekolah. Karena kita belajar, duduk di depan kelas itu kan bukan duduk-duduk saja, bukan duduk-duduk. Kecuali kalau Anda duduk tapi kemudian tidak pernah masuk, ya tidak mungkin lah ya. Namanya duduk di depan kelas seperti ini, duduk di depan pasti kita akan melihat sesuatu yang pasti tahu. Kemudian ciri ilmu pengetahuan yang kedua adalah objektif. Jadi dia tidak melihat kepentingan, tidak pakai perasaan. Nah, tapi ada ukuran-ukuran, maka harus diukur secara objektif. Lalu kemudian bersifat sistematis dan dapat diuji kebenarannya. Nah, ini yang banyak kritik orang terhadap ilmu hukum. Nah, karena ilmu hukum itu katanya tidak dapat diuji kebenarannya. Yang ketiga dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat bersifat rasional. Nah, harus masuk dengan logika ya. Tidak bisa kemudian tiba-tiba sesuatu yang kemarin ada yang bertanya sama saya, Pak, ini katanya keluarga saya disantet. Nah, hukum tidak bisa menilai masalah santet. Karena santet itu walaupun mungkin kita mengakui santet itu ada. Saya mengetahui bahwa ada jimat-jimat. Saya tahu itu ada jimat-jimat dan saya dapat membuktikan bahwa jimat-jimat itu memang kadang ada betulnya. Walaupun tidak selalu bisa betul ya. Tetapi itu kan tidak rasional. Nah, hukum ini tidak bisa menilai seperti itu. Maka sampai hari ini masalah santet tidak bisa kita jadikan diskursus di dalam ilmu hukum modern. Nah, biarlah itu masyarakat menyelesaikannya. Nah, seperti itulah kira-kira untuk hari ini. Karena waktu kita singkat, saya tutup dulu. Silakan nanti di review pada saat kita pertemuan kuliah berikutnya akan saya ulang. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.